Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa. Di videoku kali ini teman-teman, aku akan membuat salah satu varian donat yang sangat digemari, yaitu donat red velvet. Namun kali ini aku akan membentuknya menjadi donat red velvet yang super cantik dan lucu. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Gak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama aku akan membuat flannya terlebih dahulu. Di sini sudah aku siapkan 200 ml susu cair, masukkan ke dalam panci, tapi tidak semuanya teman-teman, sisihkan sedikit. Kemudian pindahkan ke kompor dan masak dengan api kecil. Lalu di sini sudah ada sisa susu tadi, kemudian masukkan 1 butir kuning telur dan 15 gram tepung maizena. Aduk sampai kedua bahan ini larut, kemudian sisihkan. Lanjut kita akan ke susunya. Setelah susu cair ini sudah tampak ada gelembung-gelembung kecil, kemudian aku masukkan 25 gram gula pasir. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan takarannya. Aduk dengan spatula sampai gula ini larut. Setelah itu masukkan cairan susu yang sudah kita buat tadi. Aduk dengan spatula sampai mengental. Ini harus terus diaduk ya teman-teman. Setelah itu masukkan 2 slice keju. Aduk kembali sampai keju larut dan flannya ini meletup-letup. Setelah meletup-letup seperti ini, matikan kompor. Kemudian aku tambahkan dengan margarin sekitar 5-10 gram. Kemudian aduk rata dan pindahkan ke wadah bersih. Setelah itu tutup atasnya dengan plastik. Pastikan plastik ini menempel ke flannya. Ini bertujuan agar flan yang kita hasilkan itu tidak berkulit. Kemudian sisihkan. Untuk flannya kita tinggalkan di suhu ruang terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut aku akan membuat donat red velvetnya. Pertama-tama di sini sudah aku siapkan wadah. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk setara dengan 1 sendok makan, 7 gram coklat bubuk setara 1 sendok makan, dan 5 gram ragi instan. Di tempatku ini cuacanya lagi mendung ya teman-teman, jadi aku tambahkan jumlah raginya. Kemudian aku akan aduk terlebih dahulu agar semua bahan kering ini tercampur rata. Lalu setelah itu masukkan 1 butir telur dan 100-110 gram susu cair dingin. Untuk cairannya ini disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing. Jadi sebaiknya untuk bahan cairnya itu masukkan secara bertahap. Aduk terlebih dahulu dengan spatula, kemudian tambahkan pewarna makanan merah. Untuk jumlahnya disesuaikan ya teman-teman antara sekitar 1-2 sendok teh. Setelah itu, aku ganti mengaduknya dengan mixer. Mixer dengan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian masukkan 30 gram margarin dan 3 gram garam. Mixer kembali sampai adonan ini menyatu. Setelah itu naikkan speednya dan mixer sampai kalis elastis. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit.
Setelah dirasa cukup, lalu aku akan cek adonannya ya teman-teman. Di sini terlihat adonannya ini sudah kalis elastis. Saat ditarik itu tidak robek. Kemudian bulatkan adonan. Olesi wadah dengan sedikit minyak dan taruh adonan ke wadah. Kemudian istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kempiskan adonan dan pindahkan ke papan kerja. Sebelumnya, papan kerja diolesi dengan minyak terlebih dahulu ya teman-teman. Bulatkan adonan, kemudian timbang masing-masing dengan berat 40 gram. Yang nantinya ini menghasilkan 12 buah donat ukuran 40 gram dan 1 buah donat ukuran 30 gram. Dan 1 buah donat ukuran sekitar 30 graman. Setelah semua selesai ditimbang, kemudian rounding adonan ini sampai permukaannya halus dan padat. Pastikan bagian bawahnya tertutup rapat. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Setelah semua selesai di rounding, resting adonan ini selama 10 menit. Setelah 10 menit, ambil adonan yang pertama kali kita rounding. Balurkan ke tepung, kemudian lakukan proses degassing. Tekan adonan dengan menggunakan scraper atau penekan donat, kemudian tepuk-tepuk dengan tangan untuk memastikan gasnya sudah keluar. Dan rapikan bulatannya ya teman-teman. Kemudian akan langsung aku cetak. Di sini untuk lubangnya aku menggunakan tutup botol kecap atau saus ya teman-teman. Lalu tekan di tengah seperti ini. Kemudian potong bagian pinggirnya menjadi 8 bagian. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu rekatkan tiap bagiannya menjadi satu. Kemudian taruh di kertas donat. Dan hasilnya itu seperti ini. Lakukan proses ini sampai selesai. Setelah semua selesai dicetak,
Proofing adonan ini selama 1 jam dan untuk waktunya ini disesuaikan ya teman-teman dengan suhu di rumah masing-masing. Setelah 1 jam, di sini terlihat adonannya ini sudah mengembang sempurna. Angin-anginkan terlebih dahulu sambil kita memanaskan minyak. Di sini untuk minyaknya aku menggunakan suhu antara 160 sampai 170 derajat. Setelah itu goreng donat, masukkan secara perlahan dan hati-hati ya teman-teman. Kemudian setelah sedikit kecoklatan, balik donat dan goreng kembali sampai sisi satunya itu kecoklatan. Setelah dirasa cukup, kemudian angkat dan taruh di atas tisu. Setelah semua selesai digoreng, kemudian baluri donat dengan gula kastor atau gula pasir yang di blender kasar. Lalu untuk bagian lubangnya ini tekan ke dalam seperti ini, karena nantinya bagian ini akan diberi fla. Lakukan sampai selesai. Setelah itu lanjut kita akan ke fla yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Aduk terlebih dahulu fla dengan sendok sampai flanya itu lebih halus dan licin. Kemudian masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Lalu semprotkan fla sampai menutupi lubang donatnya. Kemudian aku akan beri hiasan dengan coklat cair berbentuk emoji senyum seperti ini. Dan tara, donat red velvet bentuk bunganya siap disajikan. Bentuknya ini sangat lucu ya teman-teman. Saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tampilannya saja mempunyai nilai jual tersendiri. Donatnya ini empuk banget, lembut, dan flanya itu creamy. Teman-teman harus mencobanya. Sangat cocok untuk dijadikan ide jualan atau isian snack box. Resep ini aku modif dari resep chef Luvita Ho. Nah, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.